Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, sahabat-sahabat yang akan umroh dan akan kembali umroh. Selamat datang di channel Umroh Yuk, channel yang membahas pengalaman-pengalaman mengenai pengalaman ibadah umroh beberapa waktu yang lalu. Umroh semuanya itu adalah olahraga fisik yang melibatkan kaki, semua jalan kaki. Dari tawaf kita jalan kaki, kecuali ada yang mau tawaf pakai kursi roda atau tawafnya nanti pakai gokar, karena sekarang kan sudah ada gokar di sana. Tapi kalau tawaf pakai gokar, kalau kondisi kita sehat sebenarnya sayang ya. Nah, kita kalau yang sehat butuhnya tawaf dengan jalan kaki. Lalu sa'i juga jalan kaki dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Dan kalau ditanya antara tawaf dan sa'i, mana yang lebih berat? Dulu saya pikir yang paling berat antara tawaf dan sa'i adalah tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu kita di bawah teriknya matahari langsung kalau siang, tanpa ada atap. Kepala kita, kalau yang laki-laki nggak pakai topi, kalau yang perempuan hanya tertutup jilbab atau topi, dan berdesak-desakan di pelataran Ka'bah, di dekat Ka'bah itu, dan itu pasti panas, dan pasti pikiran saya dulu itu kan selain panas nanti juga kan berdesak-desakan, lalu haus lah semuanya, dan berdempet-dempetan. Ketika kita berdempet-dempetan, otomatis jalannya nggak bisa cepat. Kalau jalan nggak bisa cepat, otomatis akan tetap akan terasa lebih lelah. Itu pikiran saya dulu. Jadi waduh, ketika saya tahu ada mau tawaf, itu tawafnya siang hari misalnya, itu dulu saya berpikir waduh kalau tawaf nanti siang hari ini lumayan juga capeknya, itu kan panas, nggak ada atapnya, lalu terik mataharinya itu kan langsung terkena ke dengan kita yang ada di pelataran Ka'bah. Waduh, kayaknya ini akan lebih melelahkan. Itu pikiran saya dulu ketika saya belum umroh. Nah, ketika perjalanan umroh itu terjadi, tawaf di keliling Ka'bah sudah saya jalani mulai dari awal tawaf, dari tawaf pertama sampai dengan tawaf ke-7. Ternyata tawaf itu bukanlah sesuatu yang melelahkan, karena walaupun kita jalannya dempet-dempetan, jalannya pelan-pelan, tapi ternyata dengan kita tawaf fokus dengan membacakan doa-doa yang diucapkan oleh mutawif atau doa-doa yang kita baca dari buku panduan umroh, ternyata tiba-tiba ketika baru mulai ya tambah sadar aja sudah tawafnya sudah 7 putaran, sudah selesai tawafnya. Dan itu ternyata wah, nggak terlalu melelahkan ya ternyata yang namanya tawaf. Tapi begitu sa'i, Masya Allah, ternyata yang lebih melelahkan antara tawaf dan sa'i adalah sa'i. Nah, sa'i dari Safa ke Marwah, balik lagi dari Marwah ke Safa, itu memang benar-benar butuh perjuangan, benar-benar butuh perjuangan. Kalau kita jalan kaki jogging, itu kita pakai sepatu olahraga khusus. Lalu kalau yang laki-laki juga mungkin pakai sepatu olahraga ketika dia olahraga. Tapi ketika yang namanya sa'i, yang perempuan kan hanya pakai kaos kaki. Kalaupun ada yang namanya sepatu tawaf, apakah itu cukup membantu? Saya tanya teman saya yang pakai sepatu tawaf, sepatu khusus untuk umroh itu, katanya ya nggak terlalu membantu juga, sama aja katanya ya, tapi saya belum coba. Nah, dengan kondisi kita yang hanya mengandalkan kaos kaki dan yang laki-laki hanya tanpa alas kaki di Safa Marwah, itu ternyata sa'i adalah perjuangan yang sangat amat melelahkan. Dan jujur, kalau saya ditanya waktu itu apa rasanya saya sa'i, jujur ketika di perjalanan sa'i dari Safa ke Marwah, lalu dari Marwah ke Safa, adalah perasaan yang timbul, itu adalah perasaan ingin menyerah karena merasa sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan kaki antara Safa dan Marwah, dan sudah ada terpikir, ya Allah ini berat, ya Allah boleh nggak saya naik kursi roda saja. Kebetulan kan di pinggir kiri kanannya tuh ada kursi roda yang sepertinya memang petugasnya standby untuk antisipasi jika ada yang membutuhkan. Dengan adanya merasaan seperti itu, sudah ingin menyerah ketika sa'i, itu akhirnya saya coba lawan. Ya Allah, kalau saya sekarang dengan situasi yang sekarang, ruangan ini ber-AC, ruangan ini lantainya keramik, lalu bagaimana dengan Siti Hajar kala itu? Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah, lalu balik lagi ke Safa bersama anak bayi yang belum bisa apa-apa, hanya berdua, lalu nggak ada makanan, air susunya habis,
lapar, anaknya nangis meraung-raung. Di situ saya terbayang kondisi ketika anak saya sendiri, ketika saya punya makanan, saya punya minuman, tapi anak saya demam dan nangisnya nggak mau berhenti. Nah di situ saya terpikir, ya Allah, kondisi saya saja kalau anak saya demam, nangis yang meraung-raung seperti nangisnya Nabi Ismail, itu aja saya nangis, apalagi ketika Siti Hajar yang ketika dia kala itu hanya berdua, nggak ada makanan, nggak ada minuman, berdua bayi, suami nggak ada, di tengah gurun pasir lagi, itu aja sanggup, masa saya nggak sanggup yang kondisi kayak gini. Nah itulah yang menguatkan saya, kenapa akhirnya saya merasa saya harus menyelesaikan sa'i kala itu, karena saya merasa kalau Siti Hajar aja bisa, berarti kami yang keturunan dari Nabi Adam juga akan bisa melakukan hal yang sama, karena Allah nggak mungkin memberikan ini kalau kami nggak sanggup. Nabi Muhammad sudah mencontohkan, ini kami bisa, berarti kami juga harus bisa. Nah itulah yang menjadi penyemangat saya ketika saya sudah merasa, ya Allah udah nggak sanggup lagi ngangkat kaki sendiri untuk sa'i dari Safa ke Marwah, karena merasa kaki itu sudah sangat berat karena perjalanan yang sebenarnya itu nggak terlalu jauh sebenarnya, cuma karena kondisi kadang itu padat dan kita nggak bisa jalan cepat, lalu kondisi kita mau istirahat sebentar, tiba-tiba askarnya sudah ngomong Haja jalan-jalan, ya terus udah kita jalan lagi kan. Akhirnya Masya Allah, itu perjuangan, benar-benar perjuangan yang luar biasa. Sa'i itu memang gambaran kita memang harus banyak berusaha, banyak berikhtiar, dan sisanya kita serahkan sama Allah, kita pasrahkan semuanya pada Allah. Jadi kita bisa menjalaninya dengan perjalanan sa'i yang cukup menguras tenaga itu. Dan itulah kunci saya akhirnya kenapa bisa menyelesaikan sa'i kala itu dengan kondisi yang alhamdulillah penuh perjuangan dan sempat ada perasaan ingin menyerah. Nah, dengan rajin olahraga ini sebenarnya adalah salah satu ikhtiar juga sih, karena yang namanya hidup adalah sesuatu yang tidak dapat diduga, hari esok itu tidak ada yang bisa menebak. Nah, jadi dengan merutinkan olahraga ini adalah salah satu ikhtiar untuk melakukan persiapan umroh berikutnya. Ya, walaupun nggak tahu itu akan nanti kapan, walaupun nggak tahu nanti duitnya dari mana, walaupun nggak tahu nanti apakah akan ada rezeki umroh atau tidak, tapi tetap yang namanya yang untuk persiapan untuk bisa umroh berikutnya, selain menyisihkan uang yang kita miliki seadanya, adalah dengan rajin berolahraga. Nah, rajin berolahraga ini saya mencoba rutinkan sekarang ya, setiap hari harus menggerakkan badan. Apakah itu ya hanya sekedar jalan kaki, apakah itu hanya berupa workout biasa, ataukah berupa main bulu tangkis. Itu mencoba melatih menggerakkan badan agar terbiasa untuk mempunyai terbiasa untuk melakukan gerakan fisik, sehingga ketika ada kebesaran Allah, ada sesuatu yang di luar dugaan sehingga akhirnya bisa berangkat umroh lagi, kita sudah punya persiapan fisik. Ya, itu namanya ikhtiar ya. Bismillah, semoga saja nanti ada kemudahan yang diberikan sehingga bisa tercapai apa yang kita ikhtiarkan ketika setiap harinya kita berdoa. Apa sih doa yang kita ucapkan? Semoga itulah yang akan Allah kabulkan. Ya, walaupun nanti Allah mengabulkannya dengan caranya Allah, nggak langsung ngasih plek ketiplek, tapi dia akan mengasihnya mungkin harusnya pengennya kita tuh lurus, mungkin dia akan kasih dulu belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi, kanan lagi, kanan lagi. Ya, itulah cara Allah menjawab doa-doa kita. Terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.